Halo sobat penelusuran amatir, kembali lagi di channel YouTube Penelusuran Amatir. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung, silakan pencet tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasi supaya kalian dapat video terbaru dari channel YouTube Penelusuran Amatir. Oke sobat penelusuran amatir, kali ini aku akan membawakan sebuah cerita dari akun Twitter Restu Wiraatmadia yang berjudul Teror Pocong Keliling. Sebuah teror yang sempat menghebohkan orang-orang di berbagai daerah dengan ketukan misterius yang diduga adalah pocong yang sedang berkeliling di tiap rumah-rumah warga. Ada banyak sekali cerita yang sempat masuk ke berita nasional akan kejadian ini. Isunya bermacam-macam. Ada yang sedang mencari tumbal, ada yang karena meminta untuk melepaskan tali pocong, atau karena kutukan. Jadi ceritanya Desa Kretekan. Kisah ini diangkat dari kisah nyata terhadap kengerian akan teror pocong keliling yang terjadi jika ada yang melanggar aturan hingga sesuatu yang ditakuti akan keluar dari tidur lamanya. Dahulu ada sebuah makam yang ditakuti oleh warga Desa Kretekan karena sosok-sosok penunggu yang kerap kali mengganggu warga sekitar. Makam tersebut dengan nama makam keramat. Mereka yang berani-beraninya mendatangi makam tersebut tanpa permisi dan berniat untuk mengotori, maka seluruh leluhur dan demit di makam tersebut akan membunuhnya dengan cara dibuat kacau selama hidupnya. Kebanyakan orang mendatangi makam tersebut berasal dari luar desa, sehingga orang-orang dari Desa Kretekan sendiri mereka menjajakan bunga untuk ziarah. Suatu hari di malam satu suroh, banyak peziarah yang mendatangi makam tersebut karena mereka yang memiliki anggota keluarga di sana beramai-ramai berziarah dan menaburkan bunga serta memberikan doa kepada anggota keluarganya. Dan tepat di malam satu suro ada sebuah aktivitas rutin yang dilaksanakan oleh juru kunci sebanyak 9 juru kunci makam tersebut. Akan secara bergantian dimandikan keranda khusus yang dahulunya dijadikan sebagai tempat untuk membawa para leluhur yang meninggal dunia. 9 juru kunci ini harus selalu hadir ketika tepat dalam malam satu suro. Tujuannya adalah agar para leluhur senang dan tidak murka, dan kebetulan keesokan harinya adalah malam satu suro. Para juru kunci memandikan keranda tersebut sebagai ritual tahunan, namun hal yang tak terduga terjadi. Ketika pemandian, satu persatu dari mereka mengguyur air ke arah keranda yang tertutup kain emas. Namun ketika juru kunci yang kelima akan mengguyur air ke keranda, tiba-tiba dari dalam keranda terdengar suara teriakan. Orang yang menyaksikan hal itu sangat kaget dan terkejut. Para juru kunci tidak menyangka kalau dalam keranda tersebut ada orang. Akhirnya salah satu 9 juru kunci tersebut pun membuka keranda. Setelah keranda dibuka, ternyata di dalam tersebut ada warga yang sedang tertidur. Orang yang bernama Untung sendiri dikenal dengan orang yang telah mengidap gangguan jiwa. Hingga akhirnya seluruh warga geram melihat kelakuan Untung. Para warga membawa Untung keluar dari keranda dan mengantarnya pulang ke rumah. Akhirnya ritual memandikan keranda di makam leluhur pun dipercepat. Seluruh juru kunci juga menyadari akan kejadian aneh. Setelah kejadian Untung tertidur di dalam keranda tersebut, langit tiba-tiba berubah menjadi gelap. Bersamaan dengan itu suara petir untuk tegar dan terdengar sangat menakutkan.
Mereka diawasi oleh seluruh penghuni makam keramat. Alhasil, setelah acara ritual selesai, pemandian keranda itu selesai, mereka pun membawa kembali ke rumah masing-masing. Malam harinya, suasana desa Kretekan diselimuti kabut tipis. Para warga juga bingung mengenai kemunculan kabut tipis yang menyelimuti seluruh desa. Selain itu, angin malam hembusannya sangat kecil, seperti akan ada pertanda yang kurang baik yang akan menimpa warga di desa Kretekan. Hingga tiba di mana petaka itu benar-benar terjadi, para warga yang masih berada di luar rumah karena tumbang secara beruntun. Entah apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat para warga sakit secara mendadak, dan penyebab dari tumbangnya para warga adalah mereka semua diserang jenis angin yang mematikan dinamakan angin duduk. Fenomena ini cukup langka di desa Kretekan. Alasannya adalah karena angin duduk ini akan hadir manakala ingin memasuki musim penghujan. Namun jika musim penghujan belum datang, angin duduk tidak akan datang. Keesokan harinya, para warga yang sakit-sakitan, mereka yang malam harinya begadang, tiba-tiba jatuh sakit. Namun selain mengenai manusia, angin duduk juga berdampak kepada hewan-hewan ternak yang tiba-tiba sakit. Bahkan ada salah satu warga yang kedapatan ayam miliknya mati begitu saja. Padahal kemarin sore ayam itu masih sehat. Semenjak kejadian Untung meniduri keranda tersebut, kejadian-kejadian aneh terus-menerus menggerus seluruh warga desa Kretekan. Mereka juga sering melihat lalu lalang sosok yang berada di sekitar makam keramat. Karena meresahkan tersebut, akhirnya para warga melaporkan kekhawatiran ini kepada seluruh juru kunci yang memegang makam keramat. Selama berhari-hari, seluruh juru kunci mengadakan sebuah musyawarah khusus yang membahas penyebab dari pagebluk wabah yang aneh menyerang satu desa beruntun. Namun tepat mereka sedang membahas masalah tersebut, tiba-tiba dari luaran terdengar teriakan minta tolong. Mendengar hal tersebut, seluruh juru kunci desa Kretekan langsung keluar, dan ketika mereka keluar ternyata yang mereka lihat adalah kekacauan di mana-mana. Para warga ada di situ langsung berlari berhamburan karena ketakutan sambil berteriak, "Leluhur mudun, leluhur mudun, leluhur mudun." Terdengar hal tersebut, 9 juru kunci itu langsung menuju ke sebuah tempat yang disebut tempat munculnya leluhur. Namun ketika mereka sampai di tempat tersebut, ternyata yang sekarang mereka lihat adalah seorang warga yang bernama Untung sedang melahap ayam mentah dengan kondisi mulutnya yang penuh dengan darah. Dan Untung melahap ayam mentah itu, mereka melihat kondisi Untung mulai bertanya-tanya apakah Untung sedang dirasuki leluhur. Alhasil Untung pun langsung diseret dalam satu rumah warga untuk dilakukan sebuah ritual pengusiran terhadap apa yang di dalam tubuhnya. Sesampainya di rumah, kedua tangan Untung diikat oleh tali, lalu kedua matanya ditutup dengan menggunakan kain berwarna hitam. Setelah mereka siap, ritual pengusiran pun dimulai. Sebanyak 9 juru kunci mencoba mengeluarkan sosok yang berada di tubuh Untung. Namun mereka semua tidak ada yang mampu untuk mengusir sosok yang berada di dalam tubuh Untung. Bisa dibilang sosok yang memasuki Untung tersebut sangatlah kuat hingga menyebabkan tubuh Untung mereka melemah seketika. Lalu datanglah seorang warga yang menuju ke tempat pengusiran Untung membawa sembari cambuk yang digenggam erat di tangan sebelah kanan. Entah apa yang dipikirkan oleh salah satu warga tersebut, tiba-tiba dirinya mencambukkan Untung sebanyak 9 kali. Teriakan sakit menggema di sekitaran rumah tempat pengusiran. Akhirnya sosok yang berada dalam tubuh Untung keluar. Namun tidak lama kemudian Untung
terbangun dengan wajah yang menyeramkan. Ia pun berkata, "Dusun iki wis aku kutuk. Desa ini sudah aku kutuk." Untung lalu berdiri dan menatap satu persatu 9 juru kunci itu. Ia tersenyum sejenak dan berkata, "Wis wayahe awakmu kabeh mati nang kene. Artinya sudah waktunya kalian semua mati di sini." Tiba-tiba Untung berlari ke arah tembok, menabrakkan kepalanya sebanyak 9 kali hingga kepalanya hancur mengeluarkan darah. Dia meninggal karena dirasuki makam keramat, dan seketika keadaan desa Kretekan dalam posisi yang benar-benar mengerikan. Semenjak kematian Untung, desa Kretekan semakin tidak nyaman. Banyak yang mereka dari memilih untuk berpindah tempat dari desa tersebut. Alasan mereka berpindah dari desa Kretekan adalah karena leluhur di makam tersebut telah memasuki salah seorang warga yang bernama Untung.